Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas matematika wajib ya dengan bab dimensi 3. Kita akan membahas buku matematika BK Nu Mandiri ya, penerbit Erlangga. Ini buku kelas 3, 1 tahun ya. Saya akan bahas halaman 23. Ya, kita belajar bersama ya guys. Oke. Nomor 6, saya mulai dari nomor 6. Ini adalah soal yang dimulai untuk pilihan gandanya ya. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB, BC, dan BF berturut-turut adalah 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, tentukan jarak titik A ke G. Oke ya, ini kita masih bermain jarak antar titik. Ya, kalau jarak antar titik kita lihat saja segitiga yang terbentuk ya. A ke G kita lihat. Ini A ke G. Maka segitiga yang terbentuk itu adalah bisa menggunakan AGC. Begitu ya. Siku-siku di C. Nah, seperti ini. Oke ya. Jika sini 3, ini 4, maka sini 5 ya, Dik. Oke, kita punya konsep cara cepat seperti ini ya. Jika sini A, maka ini adalah A akar 2. Nah, di sini A-nya adalah 5. 5, maka AG itu adalah 5 akar 2. Nah, ini masih mudah ya. Semoga kalian semuanya paham. Untuk soal nomor 6, kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk adalah 2 cm. Ya, titik M adalah titik potong AC dan BD. Oke, di sini ada titik M-nya ya. Titik potong antara AB dengan BD. Oke, ini adalah M. Pertanyaannya, tentukan jaraknya H ke M. Ya, yang ditanya adalah H ke M. Inilah jarak yang kita cari, H ke M. Maka dari itu, segitiga yang kita bisa buat adalah segitiga siku-siku H, M, D ya. Ini siku-siku di sini. Nah, ini tidak terlalu kelihatan, tapi saya perjelas di sini ya. Ya, HM yang kita cari, HD itu adalah rusuknya ya, maka HD itu adalah 2. Nah, berapakah nilai DM? DM itu adalah setengahnya DB. Ya, maka setengah dikalikan DB itu adalah diagonal sisi, maka 2 akar 2. Ya, maka DM-nya adalah akar 2. Oke, maka dari itu kita bisa memperoleh HM itu adalah akar 2 kuadrat ditambah dengan akar 2 kuadrat. Ya, maka akar 4 ditambah 2. Jawabannya adalah akar 6. Oke ya guys, ya ini masih lumayan bisa ya, pasti ya kalian bisa. Ya, ini masih simple. Ya, oke. Kita masuk ke soal nomor 8. Diketahui kubus ABCD EFGH ya, seperti ini. Dengan rusuk 3 cm. Titik P terletak pada pertengahan BF. Oke, ada P di sini ya guys. Ada P di sini ya. Lalu C GQ dan QH mungkin ya, bukan QG ya. GQ, ini ada GQ. Dan QH itu adalah 2:1. Jarak P terhadap Q ya. Jarak P ke Q. Maka ini yang kita cari, P ke Q. Nah, maka segitiga yang kita akan pakai adalah segitiga apa, Dek? Kita bisa menggunakan segitiga GQP. Nah, ini. Siku-siku di G. Oke ya? Maka segitiga yang terbentuk seperti ini, Dek. Nah, seperti ini. Siku-siku di G. Ya, sini ada P, sini ada Q. Nah, berapakah nilai GQ? GQ-nya adalah 2. Nah, rusuknya kan 3 ya. Panjangnya ya, 2 tambah 1 tuh 3. Oke ya. GP-nya nanti kita cari. GP akan kita cari ya. GP menggunakan segitiga apa, Dek? Segitiga
ini. Siku-siku di F ya. F, G, P. Digambarkan jadi ya. FG itu adalah 3. FP itu adalah 3/2 ya. Karena FP itu adalah setengahnya FB. Oke. Maka nanti GP kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3/2 kuadrat. 9 ditambah 9/4 ya. Maka sini 4, ini 36, sini 9 ya. 45/4. Oke, maka nanti GP itu adalah akar dari 45/4. 45 itu 9 kalikan 5 ya, maka 3 akar 5/2. Inilah GP, 3/2 akar 5. Berapakah panjangnya GP? GP bisa kita dapat GP kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3/2 akar 5 kuadrat. Oke ya. 4 ditambah 9/4 akar 5 dikuadratkan adalah 5 gitu. Oke, saya buat penyebutnya adalah 4, maka sini 16 ditambah 9 kalikan 5 ya, 45 ya. Nah ini ya, 9 dikalikan 5. Oke ya. Ya, 16 ditambah 45 itu adalah 11, 5, 61 ya. 61/4. Oke, maka nanti QP adalah akar dari 61/4 ya. Akar 61/2. Begitu guys ya. Jawabannya itu adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah 1 cm. Jaraknya B terhadap CD. Mana CD? Nah, ini CD. CD sini ya. Titik akan jatuh tegak lurus terhadap garis. B akan jatuh tegak lurus kemana, Dek? Ke sini. Nah, ini ke sini. Akan jatuh tegak lurus di C. Nah, maka jarak B ke CD berapa? Ya BC atau sama aja dengan rusuknya. Oke ya? Ya, jawabannya itu adalah A. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui limas beraturan TABCD. Oke ya, saya buat TABCD seperti ini. Limas beraturan ya, maka sisi tegaknya adalah segitiga. Ini adalah tingginya. Ya, seperti ini ya, Dek ya. Nah, inilah limas segi 4. Oke, T, A, B, C, D. Dengan AB adalah 3 akar 2, TA mana TA? Ini TA ya, sisi tegaknya ya. TA sama aja TC ya, saya buat TC aja di sini 6, karena TA itu sama dengan sisi tegak, berarti sama dengan TC, sama dengan TB, dan sama dengan TD ya, yaitu 6. Oke, jarak titik B mana? Ini B ya. Jarak titik B ke TD, mana TD? Ini TD. Nah, tentukan jaraknya B ke TD. Oke, titik jatuh ke garis harus tegak lurus. B ke TD. Maka kalian bisa menggunakan segitiga BTD. Begitu. Ngikutin BTD. Begitu ya. Ini konsepnya. Segitiga BTD mana, Mbak? Ini segitiganya. Nah, langkah pertama kita akan cek dulu segitiga BTD itu membentuk segitiga apa. Ya, kita lihat. Seperti ini. Nah, ini adalah T, ini adalah D, di sini ada B. Tentukan titik B ke TD. Nah, maka B ke TD jatuh tegak lurus di sini ya, Dek. B ke TD jatuh tegak lurus. Inilah BB aksen. Ya, kita mencari BB aksen ya. Berapa nilai TB? TB itu adalah sisi tegak, maka 6. Berapakah TD? TD itu sama ya, dia adalah sisi tegak, maka 6. Berapakah nilainya DB? Nah, DB itu bisa kita peroleh dari AD kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Nah, gitu kan? Maka 3 akar 2 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 kuadrat. 18 ditambah dengan 18 ya. 36. Maka nilai DB itu adalah akar 36. Ya, jawabannya adalah 6. Oke, DB adalah 6. Maka segitiga D, B, T itu adalah segitiga sama sisi. Maka mencari BB aksen itu akan jatuh tegak lurus terhadap DT. Ya, dia akan jatuh tegak lurus terhadap DT.
Karena dia adalah segitiga sama sisi, maka BB aksen bisa dikatakan tingginya segitiga sama sisi. Oke ya, karena ini T akan jatuh ke sini juga dikatakan tingginya segitiga sama sisi. Misalkan D akan ke TB itu juga dikatakan tingginya segitiga sama sisi. Ada gambaran nih guys. Nah, bagaimana caranya? Mbak punya cara cepat ya. Kita menggunakan cara cepat langsung aja. Kalau mencari tinggi segitiga sama sisi, itu rumusnya adalah A per 2 akar 3. Ingat ini ya, A per 2 akar 3. A itu adalah rusuknya segitiga ya. Rusuknya segitiga adalah 6. 6 per 2 akar 3, maka jawabannya 3 akar 3. Oke, paham ya? Ya, kita lanjut ke soal nomor 11. Diketahui bidang 4 beraturan. Ya, bidang 4 beraturan itu adalah sebuah bidang yang terdiri dari segitiga sama sisi ya. Jadi ada 4 segitiga sama sisi membentuk bidang. Nah, gambarannya kayak gini. Gambarannya seperti ini. Adalah sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu semuanya sama sisi ya. Nah, seperti ini ya. Ini kayak gini ya guys, kurang lebihnya. Ini adalah T, ini ada A, ini ada B, sini ada C. Oke, semua sisinya itu sama. Inilah bidang 4 beraturan ya, dengan panjang rusuk 10. Jika AB 10, maka TC 10, maka AT juga 10. Itu maksudnya seperti itu ya. Jika K adalah titik tengah AB. Oke, saya punya K di sini, titik tengah AB. Nah, terus jarak titik K ke garis TC. Oke, ini K ini. Oke, di sini ada K ke garis TC. Nah, begini ya. K ke TC. Maka nanti membentuk segitiga KTC. Ikutin aja gitu. KTC. Makanya kita akan membuat gambar segitiga KTC dulu. Inilah gambar segitiga KTC. Oke ya. Kita cek dulu KTC membentuk apa ya? Iya, TC kan sudah ketahuan 10 ya sisinya ya. Lalu TK berapa? TK dan KC, kita lihat TK itu sama dengan KC. Nah, ini TK, ini KC, KC. Ini adalah TK. Nah, mereka memiliki sisi yang sama. Kenapa mereka memiliki sisi yang sama? Karena mereka adalah tingginya segitiga sama sisi. Untuk TK itu sebagai tingginya TAB, untuk KC itu adalah tingginya ABC. Paham ya? Nah, tinggi segitiga sama sisi tadi apa rumusnya? Nah, rumusnya itu adalah A per 2 akar 3. A-nya itu adalah sisinya segitiga, yaitu 10. 10 per 2 akar 3. Oke, maka ini adalah, atau 5 ya, 5 akar 3 ya. Di sini 5 akar 3, ini juga 5 akar 3. Paham ya? Untuk mempermudah gambar, ini karena membentuk segitiga sama kaki ya. Ini kaknya saya putar aja, maka kaknya di atas. Nanti gambarnya seperti ini deh. Nah, ada gambarannya. Ini berarti ada K, lalu di sini ada C, di sini ada T. Oke, paham ya? Saya putar ya. Ya, bagaimana? KC-nya itu adalah 5 akar 3. KT-nya itu juga 5 akar 3, sedangkan TC-nya itu adalah 10. Tentukan jaraknya K ke TC. K ke TC maka bisa jatuh tegak lurus di tengah-tengah CT. Ini adalah kakak aksen. Maka nanti kakak aksen ini sama saja dengan tingginya segitiga KCT. Ya, KCT adalah segitiga sama kaki. Maka nanti kakak aksen kalian bisa menggunakan segitiga ini guys. Boleh kan ya, kita menggunakan Pythagoras. Kita bisa pakai ini. Maka nanti kakak aksen itu adalah akar. Ini ya. 5 akar 3 kuadrat dikurangi. Ini kan saya bagi jadi 2 nih. Maka sini 5, ini juga 5. Dikurangi 5 kuadrat. Jadi ya, maka jadi
25 kalikan 3 itu 75 ya. 75 dikurangi 25 berarti akar 50. 50 itu adalah 25 kalikan 2. Jawabannya 5 akar 2. Oke, jawabannya adalah B. Ada gambaran ya? Ya, kita lanjut aja ke soal nomor 12. Bagaimana ini? Soalnya adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk adalah 2. Pertanyaannya jarak H ke AG. Ini ada H. AG itu ini ya, diagonal ruang. Iya, tentukan jaraknya H ke AG. Oke. H ke AG. Maka nanti membentuk segitiga HAG. Nah, ini konsepnya. Oke ya guys. Iya. Maka HAG saya gambar dulu ya. Ini HAG, saya kompletin seperti ini. Nah, seperti ini ya. Maka siku-siku di H. Maka siku-siku di H. Nah, begini ya. Oke, saya gambar ulang seperti ini. Iya. Nah, kayak gini. Siku-siku di H. Ini ada H. Di sini ada G. Di sini ada A. Ya, HG itu adalah rusuknya, berarti 2 ya. HA itu adalah diagonal sisi, maka 2 akar 2. Sedangkan AG itu adalah diagonal ruang ya, maka A akar 3, 2 akar 3. Yang ditanya adalah H ke AG. H ke AG akan jatuh tegak lurus di sini. Inilah HH aksen yang kita harus cari. Oke guys, nah saya punya cara cepat ya. Ya. Cara cepat penyelesaian jika kalian bertemu dengan tipe soal seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah X yang kita cari. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C. Maka nanti mencari X itu rumusnya adalah A kalikan B dibagi C. Ingat itu? Ya, ini kan dianggap sebagai X. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C. Maka nanti HH aksen itu adalah A kalikan B dibagi dengan C. Begitu guys. Ini hilang ya. Maka kita rasionalkan, saya kalikan akar 3, ini akar 3. Maka 2 akar 6 dibagi 3. Begitu. 2 per 3 akar 6. Oke. Jawabannya itu adalah B. Ya, paham ya? Iya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk ya. Panjang rusuknya itu adalah 2 cm. 2 B, C, D, EFGH. Titik E ya. Ini adalah E. Ke garis DG. Mana DG? Ini DG. Ini DG. Nah, E ke DG. E ke DG, langkahnya sama, jaraknya E ke DG, maka nanti membentuk segitiga EDG. Selalu seperti ini, kalau titik ke garis ya. Kita fokuskan, ada E ke DG. Maka membentuk segitiga EDG. Nah, seperti ini. Kita cek dulu EDG ini adalah segitiga apa? Perhatikan, ED baik dengan DG, baik dengan siapa? EG, ini nilainya sama besar. Mereka adalah diagonal sisi. Iya enggak? Ya kan? Diagonal sisi masing-masing ya. Nah, oleh karena itu, maka nilainya sama besar adalah A akar 2. Berarti 2 akar 2 ya. 2 akar 2, 2 akar 2. Nah, yang ditanya adalah E ke DG. Maka E ke DG akan jatuh tegak lurus di sini. E ke DG nanti sebagai apa? E ke DG maka sama saja tingginya segitiga sama sisi. Karena suatu tinggi itu pasti jatuh tegak lurus terhadap alas. Begitu guys ya. Maka nanti EE aksen itu rumusnya apa? Rumus cepatnya cara Mbak tadi. A per 2 akar 3 ya. Inilah rumusnya tinggi segitiga sama sisi. Dengan nilai A itu adalah rusuknya segitiga, yaitu 2 akar 2 ya, dibagi 2 dikali akar 3.
Iya, jawabannya adalah akar 6. Begitu guys. Oke ya, ada gambaran ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 14. Paham ya? Bagaimana nomor 14? Diketahui kubus kembali. Saya gambarkan terlebih dahulu ya. Ada sebuah kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat kalau kalian ulangan itu gambar kubus yang banyak dulu ya, kalau ulangan harian ya. Jadinya nanti tinggal dikasih abjadnya ya. Iya, ini saya harus gambar dulu. Maaf ya, saya belum lihat soalnya nih, baru lihat ya. Kita belajar bersama dengan panjang rusuknya 3 ya, ini 3 cm. Tentukan jaraknya C, mana C? Ini C. Ke ABGH, 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 inilah ABGH. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana? Ini berarti jarak antar titik ke bidang. Ya, titik ke bidang nanti sama saja menghitungnya tuh titik ke garis. Di dalam bidang ABGH yang bersentuhan dengan titik C jatuh tegak lurus tuh garis apa? Garis BG. Nah, maka titik C itu akan jatuh tegak lurus di BG. Nah, begitu ya. Jadi bidang nanti yang mewakili adalah sebuah garis. Garis yang berhubungan dengan titik. Titik itu akan jatuh tegak lurus di mana? Terhadap bidang itu. Nah, ternyata C itu jatuh tegak lurus terhadap bidang ABGH. Itu jatuh lurusnya di sini, tegak lurusnya. Inilah CC aksen. Begitu guys, ada gambarannya. Ya, bagaimana cara mencari CC aksen? Saya gambar di sini ya. Ini seperti konsep yang sudah kita buat tadi. Ada siku-siku ya. Ini berarti G, ini C, ini B. Nah, ini kayak gini guys. Inilah CC aksen. Begitu ya. BC itu adalah 3, GC itu juga 3 ya. Maka nanti BG itu adalah A akar 2 ya. Diagonal sisi, maka nanti CC aksen adalah A kalikan B dibagi dengan C, begitu. Akar 2, maka jawabannya 3/2 akar 2. Oke ya, paham ya? Atau ini adalah sebuah kubus ya. Cara lain boleh, cara seperti ini boleh, ini sesuai konsep. Atau cara cepat yang lain boleh ya, cara cepat lain ya. Ini juga kalian harus tahu, karena pada kubus sisinya itu pasti membentuk persegi ya. Saya fokuskan ke BCGF. Nah, inilah GB. Nah, ini GB ini. Begini kan? Ini harusnya membagi 2 sama besar. Lalu di sini ada C ya. Maka C ke BG itu kan perpotongan diagonalnya. Perpotongan diagonal sisi pada persegi itu pasti membentuk siku-siku. Nah, kayak gini. Maka nanti CC aksen itu apa? Setengahnya CF gitu ya. Setengahnya CF. CF itu apa? CF itu diagonal sisi. Maka 3 akar 2. Maka jawabannya sama. 3/2 akar 2. Begitu guys. Oke ya. Ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, seperti ini. Bagaimana soalnya? Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 8. Ini hapus aja ya, biar jelas. 8. B ke ACF. Tentukan jaraknya B ke ACF. Ya, nanti ACF itu garis yang berhubungan dengan B agar tegak lurus itu di garis apa? Bidang itu yang mewakili garis ya. Ini ada ACF nih, saya berjelas kembali ACF seperti ini ya. Ini ACF. Nah, di sini ada B-nya nih. Nah, maka B itu akan jatuh tegak lurus di tingginya ACF. Nah, nih ya tinggi ACF di sini. Iya, seperti ini. Nah, seperti ini. Iya, begini deh. Ini tegak lurus ya. Maka BB aksen itu di sini. Kurang lebihnya seperti ini. Begitu, paham ya? Kalian bisa menggunakan konsep yang kayak soal nomor 14 ya. Ini ada 2 cara nih. Cara pertama, kalian bisa menggunakan konsep seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan siku-siku ya. Ini ada B, ini ada F. Ini saya anggap ini adalah O ya. Ini O. Ya, oke. BF itu berarti rusuknya kubus 8. BO
BO itu berarti setengahnya BD ya. Ya, berarti setengahnya diagonal sisi 8 akar 2. Maka 4 akar 2. Ya, ini adalah 4 akar 2. FO, kalian bisa menggunakan Pitagoras segitiga OBF, atau FO itu juga bisa menggunakan rumus tingginya segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi apa itu? ACF. ACF itu adalah segitiga sama sisi. Oke, saya misalkan pakai itu rumusnya, maka A per 2 akar 3. A-nya berapa? A-nya itu adalah rusuknya segitiga ACF. Berarti 8 akar 2 ya, karena ACF terbentuk dari diagonal sisi. Dibagi 2 dikali akar 3. Ya, 8 bagi 2 itu adalah 4. 4 akar 6. Inilah FO. Nah, yang ditanya adalah BB aksen. Nah, ini BB aksen. Nah, begitu guys. Maka nanti BB aksen itu rumusnya sama. A kalikan B dibagi C ya. Ini A-nya 4 akar 2. Ini adalah B-nya 8 dibagi dengan C. C-nya itu adalah 4 akar 6. Begitu guys. Ini hilang. Ini hilang. Ini 3 ya. Maka 8 per akar 3. Kita rasionalkan. Maka menjadi 8 per 3 akar 3. Begitu. Jawabannya adalah B. Nah, kita mau mencoba cara lain? Iya, saya akan menggunakan cara yang kedua. Pada cara yang kedua, kalian bisa fokus terhadap bidang diagonal. Bidang diagonal apa, Mbak? Bidang diagonal D, B, F, H. Ada gambaran? Ada ya. Nah, saya akan membuat garis bantu di sini. Ada HF, ada EG. Nah, ini titik potongnya saya misalkan adalah M. Ya, berarti di sini ada M. Ya, di sini ada O. Oke, ada gambaran ya. Inilah FO. Ya, yang sudah kita buat. Lalu saya akan buat lagi garis bantu MD. Nah, ada gambarannya adik ya. Nah, inilah MD. Nah, MD. Nah, yang ditanya adalah B ke FO. Nah, yang ditanya kan ini ya guys. B ke FO. Ini yang dicari. Ya, kita perpanjang nih. Nah, kita perpanjang. Nah, seperti ini. Ini kan terbagi menjadi 3 sama besar ya. 1, 2, 3. Ya, ini adalah BB aksen. Maka nanti BB aksen itu adalah 1 per. Ini 2, 3 ya. 1 per 3-nya HB. Jangan BH ya, HB. 1 per 3-nya HB. Oke, ya saya buat sepertiganya HB. HB itu apa? HB itu adalah diagonal ruang. Kalian lihat kembali di kubusnya. Diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 3, maka 8 akar 3. Oke, langsung ketemu. 8 per 3 akar 3. Sama gitu ya. Oke ya. Saya bahas sampai dengan soal nomor 15 terlebih dahulu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Selamat belajar terus para pejuang kelas 12 ya, yang nantinya akan berjuang di UTBK ya. Oke, assalamualaikum.